Standby siap, sembari. Kamu dua kita sendiri. Maju. Oke. Kasih itu. Biar saya. Aman. Tadi dia kantor ada dia pentus itu dia ada yang tusuk kayaknya. Peti. Berat. Kalau potong setengah mati. Boleh. Simpan di situ saja, simpan di situ, kasih berdiri di situ. So cek tadi kah? Sudah. Aman. Jangan terlalu rata ya. Nah, begitu. Bisa tapi itu pegang-pegang. Yang naik sudah 3 panel. Di bawah masih ada 7 guys. Ini 3. Terus di sana lagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 yang belum terpasang. Ya berarti nanti jumlah yang kita pasang nanti di atas itu 8 kayaknya. Ya, kita kasih 8. Oke. Langsung antar satu orang. Nah itu. Nah ini di atas. Mari Ale. Nah di atas nih. Kau orang pergi bikin es di bawah nanti ambil anu sana. Apa jelly? Apa? Marjan. Sabar apa? Coba. Kasih naik dari situ ke sana. Hah? Tidak dari situ ke sana, kasih naik, coba itu. Dari situ deh. Kasih mundur ke sana. Tidak kasih mundur ke situ. Sisa aja. Dorong. Ah, bawa itu. Coba. Hati-hati anunya. Hati-hati kabelnya, kabelnya. Kok dari bawah tadi maunya Arul, jangan kok dari atas. Dari atas begitu saya buat itu. Iya. Jadi cuma sana. Sudah. Sudah presisi. Sudah. Sabar. Jadi 150 WP soalnya kita gunakan baru 3 ya, karena memang sesuai kebutuhan dulu sambil nunggu inverter sementara dan perangkat tambahan. Pembuatan dudukan panel surya guys, berkapasitas 6.000. Jadi total panel surya yang kita pasang nanti 8.500 WP yang menggunakan inverter daya 6.000. Jadi
6 KW 6 KW. Jadi ini tukang las dari Malaysia. Ini ex Morowali. Kalau ini ex nambah bentalur. Ex. CNXX. Brazil. Sudah. Rata tidak? Ah. Pengecetan kedudukan panel surya. Itu nah, dorong ke sini. Dari situ? Iya. Saya geser sama jari. Kalau mah. Si mata mana? Aku kompa langsung ke Pampe. Masuk untuk penguji kabel. Guys,
Udah semuanya.
Jadi selesai pemasangan semua, sudah dong. Ini adalah kabel input dari PV. Jadi ini menggunakan 2 MPPT, jadi yang kita gunakan MPPT 2, masih ada MPPT 1, jadi ada penambahan panel nanti. Tinggal kita masukkan ke sini karena ini adalah sistemnya sudah 2 MPPT. Terus di sini adalah jalur baterai. Jadi baterainya karena kita gunakan kabel yang 25 mili, ini 2. Terus di sini jalur, ada beberapa jalur juga di sini. Terus di sini juga ini adalah jalur untuk RD. Ini adalah dongle WiFi. Terus ini jalur input dari output untuk distribusi. Ini jalur input dari grid atau dari PLN. Nah, terus ini ada kabel untuk grounding ya, RD. Jadi kita lihat isi dalamnya. Nah, buka dulu guys. Oke, cek ya gini. Jadi itu isi dalamnya guys ya, kita lihat. Jadi ini fitur inverter D ini memang sudah kelas ampuh ya, kelas bagus kalau untuk merek Cina ya. Ini adalah input dari PLN, terus ini input dari output ya untuk distribusi. Ini untuk genset karena memang kita tidak gunakan. Terus ini adalah kabelan untuk kontrol baterai, berapa daya baterai, berapa yang dihasilkan, kita belum aplikasikan. Terus di dalam ada terminal baterai ya. Nah ini untuk isolator PV ya. Terus ini adalah jalur on off. Nah ini kita lihat di belakang, ini on off nya. Sementara kondisi nyala, ini isolatornya. Nah, jadi di sini settingannya ya, karena sekarang malam ya. Sekarang malam. Ya, PV tidak ada. Kita cek dulu, PV tidak ada karena malam. Terus baterai dia mendistribusikan 385 watt ya. Jadi memang penggunaannya kita masih pakai PLN karena aplikasinya belum selesai. Kita selesaikan untuk instalasinya. Terus input dari ini karena kita setting sekitar jam 3 ya, jam 3 subuh kita setting, maka dia akan beralih ke PLN ya. Jadi penggunaan listrik nanti ke rumah larinya ke PLN. Terus di sini ada distribusi ya. Ini adalah distribusi daya 465 watt ya untuk saat ini. Terus ini kita tutup. Nah ini sentral MCB untuk panel surya. Jadi ini adalah surga arrestor, ini pulsa holder, ini MCB untuk mematikan. Terus ini surga arrestor. Terus di sebelahnya lagi ada isolator. Terus kita ke bawah ya, ini adalah terminal busbar ya. Ini ada MCB juga untuk MCB, jadi ini nanti kita gunakan juga ya. Nah ini adalah terminal distribusi atau input dari PLN ya. Ini kita buka, kita lihat ya. Jadi ini ada beberapa MCB 1, MCB 2, MCB 3 ya. Jadi masing-masing menggunakan 6 ampere dan satu MCB menggunakan 16 ampere karena memang distribusinya untuk daya besar. Di sini ada RCCB ya, 25 ampere fungsinya ya biar memproteksi ketika kita bekerja atau kesetrum ya. Jadi ini untuk pelindung. Nah, terus ini adalah surga restar yang berfungsi untuk mengcover arus berlebihan ya, atau mungkin terjadi petir atau apa nanti ini yang bekerja. Jadi ini berhubungan dengan RD. Nah, ini adalah terminal input dari grid atau dari PLN. Di sini ada MCB yang kita bypass, di sini ada MCB input. Jadi di sini karena tegangan tidak mencukupi 220, maka kita menggunakan satu buah stabilizer yang berdaya kapasitas 3000 atau 2000 VA ya, atau 2000 kurang lebih 1800 watt. Ya, jadi semua kita tutup ya. Oke. Nah, ini ada smart bardi ya yang berfungsi untuk mengontrol lampu secara jarak jauh. Jadi nanti baterainya, lampunya kita tinggal perintah nyalakan lampu, matikan lampu, lampu akan menyala secara otomatis. Nah, ini MPPT mau dijual ya.
ini barang lama ya, karena sudah tidak gunakan karena sudah menggerakkan DY. Nah, terus ini ada MCCB atau bracket baterai ya. Kita pakai merek Thomson saja. Sebetulnya yang bagus itu merek Suntre, tapi kita cari yang murah ya, karena memang kegunaannya ya tidak terlalu maksimal ya. Jadi kita pakai Thomson saja, harganya kurang lebih sekitar 600. Kalau Suntre itu 900 sampai 1 juta. Jadi ini bracket baterai yang menghubungkan antara baterai. Jadi ini baterainya kita sambung secara seri guys, secara paralel. Mohon maaf ya, dari positif ke positif. Jadi ini kita menggunakan kabel jumper. Terus ini adalah hubungan antara RD ya, yang menghubungkan RD ke terminal RD. Saat ini baterai shock di 4 bar, alarm tidak ada ya. Jadi baterai bekerja dengan bagus, berfungsi normal. Ini running. Terus di sini ada juga ya untuk baterai kedua, shocknya di 4 bar ya. Terus running juga, tidak ada error ya. Kabelan kita belum aktifkan. Jadi spesifikasi baterainya di rated voltage ya, jadi 48 volt ya. Jadi maksimal dia di voltasi 48 volt. Di charging voltage dia sampai 54 volt. Jadi charging voltage-nya di batas 54 ya. Kita setting 54, maka tegangan yang masuk di tegangan 54 itu berarti menandakan baterai sudah penuh ya. Itu menandakan sudah penuh. Terus maksimum charging, discharging atau kurang 100 ampere. Kita di sini isi 100 ampere. Terus di sini 100 ampere ya. Maksudnya untuk daya pengisian sampai 100 ampere ya. Pengisian sampai 100 ampere berarti kurang lebih sekitar 4000-an. Atau 4000 sampai 5000. Ini daya baterai modul capacity ya. Jadi ini 1100 Ah. Jadi sebetulnya baterai Livepop ini bukan namanya ini karena memang baterainya di dalam disambung juga secara seri ya. Nanti kita sambung secara paralel. Jadi kemungkinan dalam baterai ini ada 4 kabin atau 5 kabin 100 ampere ya digabung gitu maksudnya ya. Mungkin biasanya 48 volt ini kurang lebih sekitar 4 kabin ya. Jadi gabungan antara berapa volt, 12 volt biasanya, 12 volt di dalam, nanti digabung ke banyak 4 jadinya 48 volt. Merek baterai Sakren Sun ya. Jadi made in China. Terus seratnya kita sementara buat ya. Jadi ini kabelnya kita gunakan kabel 25 mili ya. Oke. Jadi instalasinya sudah down dan sudah siap ya bekerja ya. Jadi ini bekerja dengan normal ya. Alat lama jadi pada akhirnya kita gunakan juga. Terus saya rasa itu saja dulu ya. Jadi kita update hari ini. Jadi ini baterai yang lama ini akan kita jual atau kita timbang ya, karena memang sudah tidak berguna, rusak dia. Oke, kita balikan ke posisi awal. Terus ini, jadi kita buka bisa ya. Ini dia punya kabin penutup. Jadi ini kita buka sewaktu-waktu hanya pada saat pengaplikasian perbaikan. Jadi kita sudah tutup, keras ya tapi tutup. Oke, itu dulu saya rasa ya. Kita lihat tampilannya seperti ini. Baterainya belum kita pasang raknya ya. Jadi ini kita pernah coba ya. Kita coba selama malam ya penggunaan baterai jam 3 ya, masih sampai jam 3 baterai baru shock di 20%. Jadi ini alhamdulillah bisa ya. Jadi sementara kita pasang rak dulu dan semua aplikasi baru kita gunakan baterai 24 jam. Jadi nanti penggunaan panel surya ini akan running selama 24 jam nonstop tanpa jeda ya. Jadi ini inverternya sudah tidak menggunakan fan, jadi menggunakan pendingin, sirkulasi udaranya bagus ya. Jadi ada radiator. Biasanya kalau inverter itu ribut, ini tidak.